ada organel apa lagi nih yang ada di dalam sel selain nukleus dan sitoskeleton? Coba deh kalian lihat di dekat inti sel itu. Nah, ada sebuah organel loh. Kira-kira organel apa ya itu? Oke, jadi organel tersebut adalah retikulum endoplasma atau RE. Nah, perlu kalian tahu nih, retikulum endoplasma itu berasal dari bahasa Latin, yaitu reticulum yang berarti jaring, sedangkan endoplasma berasal dari kata endo di dalam dan plasma, sitoplasma. Sehingga retikulum endoplasma itu merupakan organel seperti jaring yang terdapat di dalam sitoplasma. Memang seperti jaring. Nah, coba kalian perhatikan deh. Bentuknya memang seperti jaring ya. Kok kalau dilihat-lihat seperti ada dua bentuk yang berbeda ya pada RE? Nah, jadi perlu kalian tahu nih, bahwa RE itu terbagi menjadi dua, yaitu RE kasar dan RE halus. Wah, apa nih Kak yang membedakan keduanya? Pada RE kasar, kenapa kasar ya? Jadi begini teman-teman. Jadi RE kasar ini permukaannya dilekati oleh organel lainnya, yaitu ribosom. Ribosom yang melekat pada RE menjadi kasar. Sedangkan RE halus, permukaannya tidak dilekati atau ditempeli ribosom, sehingga permukaannya menjadi halus. Selain itu, coba kalian lihat bentuk jaring pada RE kasar. Itu terbentuk karena adanya lipatan membran yang membentuk kantong yang disebut sisterna. Sedangkan pada RE halus, jaring berbentuk tubulus. Apakah hanya itu saja Kak perbedaannya? Nah, tidak dong. Nah, jadi teman-teman, perbedaan struktur pada kedua RE ini membuat lebih berbeda ya. RE kasar merupakan situs atau tempat terjadinya sintesis protein. Selain itu, protein yang dihasilkan ini oleh RE kasar akan ditentukan apakah protein ini menjadi bagian dari sel tersebut atau harus dikeluarkan menuju sel lainnya. Nah, sedangkan memiliki fungsi yaitu sintesis lipid seperti fosfolipid dan kolesterol yang penting bagi membran sel. Selain itu, RE halus banyak sekali ditemukan di sel hati karena RE halus berperan di dalam detoksifikasi, yakni dengan menghasilkan enzim yang membantu mendetoksifikasi senyawa tertentu. Oke, sekarang teman-teman sudah dapat ya membedakan keduanya. Agar kakak sudah membuatkan tabel perbedaannya. Coba kalian lihat ya, perbedaan antara RE kasar dan RE halus. Dimulai dari strukturnya. RE kasar tersusun oleh sisterna, sedangkan RE halus tersusun oleh tubulus. Lalu permukaannya, RE kasar dilekati ribosom dan RE halus tidak dilekati oleh ribosom. Kemudian fungsinya, RE kasar untuk sintesis protein, terus untuk sintesis lipid. Oke, jadi ingat ya teman-teman, organel lainnya adalah RE yang terdiri dari RE kasar dan RE halus. Fungsinya kalau yang RE kasar itu untuk sintesis protein, sedangkan kalau yang halus untuk sintesis lipid. Sip. Nah, tadi kan sudah dijelaskan ya, salah satu perbedaan RE kasar dan RE halus adalah adanya organel ribosom pada RE kasar. Kira-kira seperti apa itu? Dan apa ya fungsinya bagi sel? Coba temukan pembahasannya ya di video berikutnya. Dah! Halo teman-teman. Nah, di video sebelumnya kita sudah mengenal salah satu organel yaitu retikulum endoplasma atau RE. Masih ingat kan ada dua jenis RE, yaitu RE kasar dan RE halus. Nah, salah satu dari keduanya adalah adanya organel lain yang melekat pada RE kasar yang disebut dengan ribosom. Seperti apa sih ribosom itu? Dan apa ya fungsinya bagi sel? Apakah
di dalam sel ribosom hanya terdapat pada RE kasar saja? Ribosom mengandung asam ribonukleat yang disingkat RNA dan juga mengandung protein. Diameter ribosom adalah 26. Komposisinya dapat dibagi menjadi 2 bagian, yaitu 2/3 bagian adalah rRNA dan 1/3 bagian adalah protein ribosomal. Nah, ribosom itu tersusun atas 2 subunit, yang masing-masingnya tersusun atas RNA dan protein. Nah, teman-teman, ribosom itu berdasarkan letaknya dibagi menjadi 2. Ada ribosom bebas dan ribosom terikat. Ribosom bebas tersuspensi di sitosol, sedangkan ribosom terikat merupakan ribosom yang terikat atau menempel pada bagian luar pada RE dan membran inti. Fungsi dari ribosom adalah untuk sintesis atau membuat protein. Kebanyakan protein disintesis oleh ribosom bebas di sitosol, seperti protein penyusun enzim. Dan protein yang dihasilkan oleh ribosom bebas ini biasanya akan digunakan oleh sel itu sendiri. Protein yang dihasilkan oleh ribosom terikat memiliki tujuan tertentu, seperti dimasukkan atau ditransferkan melalui membran, maupun untuk dikemas dalam organel tertentu seperti lisosom. Jadi, protein yang dihasilkan ribosom terikat akan ditransferkan ke luar sel. Nah, jadi itulah ribosom yang dari awal sering kakak sebut-sebut ya. Sekarang, kalian tuh mengandung atau tersusun atas RNA dan juga protein. Ribosom terdiri atas 2 subunit yang memiliki komposisi RNA dan protein yang sama. Berdasarkan letaknya, ribosom terbagi menjadi 2, ribosom bebas dan ribosom terikat. Fungsi dari ribosom adalah untuk sintesis protein. Nah, agar kalian paham dan hafal fungsi dari ribosom, kakak bos sini fotoin. Bos ribosom, sini sintesis, fotoin protein. Mudah kan? Nah, teman-teman, protein yang dihasilkan oleh ribosom itu ternyata akan mengalami modifikasi loh di dalam suatu organel. Kira-kira organel yang mana ya? Yuk temukan di video selanjutnya. Sampai jumpa!